Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sumair al-Hadrami rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, fi kitabih Safinatun Najah. Faslun furu' syurutut tayammum. Benar, syurutut tayammum. Benar, begitu ya. Syurutut tayammum 10. Syarat tayammum itu ada 10. An yakuna biturabin, wa an yakuna at-turabu tahiran, wa an la yakuna musta'malan, wa an la yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, wa an yaqsidahu, wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbatain, wa an yuzila an-najasata awwalan, wa an yajtahida fil qiblati qablah, wa an yakuna at-tayammumu ba'da dukhulil waqti, wa an yatayammama li kulli fardhin. Syarat tayamum ini, walaupun tayamum ini sangat jarang dilakukan, tapi kejadiannya itu kepepet. Kejadiannya kepepet. Kemungkinan besarnya tidak memungkinkan kita untuk mempelajarinya. Ini kalau lagi sakit ini biasanya. Tidak mungkin kalau kita lagi sakit baru nak belajari bab tayamum. Mepet ini. Khususnya ini kalau orang tua yang dia sakit, tidak bisa berwudu, harus tayamum. Paling yang dia lakukan adalah bisa bertayamum. Yang sakit harus solat tetap. Dalam kitab Al-Adhkar, Al-Imam Nawawi menjelaskan ketika lagi mudanya, lagi sadarnya, ini pesankan sama keluarga. Kaget kalau aku sakit, seandainya tua marah beng ngelantung ngomongan tu, tolong ingatkan juga aku dengan solat. Kita kadang nyengok, mungkin sering nyengok orang tua ni rajin, dia ni waktu sehatnya rajin solat, pas giliran sakit ngelantunya dak hirau lagi dengan solat. Tapi kalau dia ingatkan, dia solat, dak tahu lagi dia. Itu di dalam kitab Al-Imam Nawawi nyebutkan, kaget kalau aku melakukan salah, tolong tegur, ingatkan. Dia ingatkan. Ini perlu kaget, dia ingatkan tayamumnya, dia ingatkan, tak baca wudu, tayamum mana kalau belum belajar. Atau yang bentuknya itu, kalau itu pacak, ya kita persiapkan sekarang. Kalau yang kepepet itu, ini terjadinya. Langsung sakit sekarang lecak orang tua. Syarat tayamum, syarat bertayamum 10, ada 10. Utama tayamumnya harus pakai debu. Debu ayakuna turab, ayakuna biturabin, adanya dengan tanah. Maksudnya itu dengan debu yang dari tanah, bukan debu dari semen, bukan debu dari pasir misalnya, atau kotoran-kotoran
sarap-sarap bahasa kita ni, nah itu bukan. Debu yang memang dari tanah. Jangan tanah wong. Punya wong itu tidak boleh, kecuali izin. Tanah yang ya kita boleh memakainya. Tanah yang diperbolehkan memakainya. Bukan milik wong. Atau milik wong diizinkan. Itu untuk ininya, itu untuk halal tak halalnya. Kalau untuk sah tak sahnya, yang penting pakai debu yang berasal dari tanah. Makanya debu-debu yang kayak ini di dinding ini, dah bisa kita. Bukan pakai debu yang di dinding ini, bukan. Dah bisa, ini semen ini. Lain kalau yang di Arab sana, mereka buat rumah itu dari tanah. Sehingga debu yang dinding mereka itu memang debu dari tanah. Kan turab ini kalau aslinya itu turab itu tanah. Nah, itu dari situ. Dari debu yang dari tanah. Kalau kita tidak di sini. Ya paling ya itu saja kemarin kita omongkan, nyimpen tanah. Taruh di bawah amben. Nah, paling kalau seandainya takutnya kalau musim hujan. Tanah tadi kacik debunya kayak. Kita nyari tanah yang kering. Tanah yang berteduh paling. Taman di rumah itulah, atau dalam rumah itu keduk. Itulah tanahnya. Atau kalau tidak itu batu bata itu bisa juga. Karena batu bata itu terbuat dari tanah juga. Adu-adu ke tapi gesek-gesek sama dia itulah. Nah, ada debunya tu. Tak. Okeylah. An yakuna biturab wa an yakuna turab tahiran. Adanya tanah tersebut atau debu tersebut itu bersih, suci dari najis. Jangan terkena najis. Atau jangan yang najis. Maaf kotoran sapi. Kalau lama-lama keras ucap batu bisa dihancurkan jadi debu kayak. Bisa. Itu tidak boleh yang itu. Najis itu harus yang suci, bersih dari najis. Itu syarat tayamum. Insyaallah ini kita mencari ini. Tidak mungkinlah pakai yang tanah yang misal ada kotoran ayamnya ataupun yang lainnya kan. Wa alla yakuna musta'malan, bukan yang mustakmal. Yang mustakmal itu yang sudah dipakai untuk bertayamum. Sudah dipakai tayamumnya ini, sudah tanahnya ini, debunya ini sudah dipakai. Misal contoh ni, ada orang bertayamum. Bertayamum. Jadi kan kalau yang nyampak ini lepas dari sini, ini mustakmal. Kemudian dia ngambil lagi di sini. Tidak mustakmal kan? Yang nyampak di sini yang mustakmal. Yang di sini dah kena kan? Ya kan? Kemudian ada orang ngambil yang di sini. Dia tayamum atau ngambil dari rainya itulah. Ada debu rai kawan. Nah, ketika lepas itu mustakmal. Ya kan? Ketika lepas mustakmal. Tak boleh itu. Tak boleh yang mustakmal. Itu jarang terjadi yang mustakmalnya. Kita ngambilnya yang tahir beh. Nah, ini sudah digunakan apa belum? Yang jelas kalau seandainya kita tidak nyengok itu digunakan oleh orang, sudah suci. Lain kalau seandainya kita nyengok, ini sudah dipakai. Baru kalau nyengoknya kalau tidak ada apa-apa, pakai debu tersebut untuk pengganti daripada mandi ataupun wudu, bertayamum. Wa an la yukhalitahu daqiqun. Debu tadi jangan bercampur dengan gendum. Jangan. Debu tanah yang bakal kita gunakan untuk bertayamum itu jangan ada bercampur dengan gendum. Atau semisalnya yang halus-halus juga. Semen
bedak, jangan bergabung dengan debu yang bakal kita gunakan untuk bertayamum. Wa an yaqsidahu, dan syaratnya lagi harus menyengajanya. Harus memang kita menginginkan. Wa an yaqsidahu, menginginkannya. Menginginkan untuk bertayamum. Memang kita menginginkan untuk bertayamum. Baru ni. Ini sampai keseluruhan ibadah perlu niat. Ada niatnya ya menyengaja. Memang sengaja nak bertayamum niat. Kalau seandainya ada orang nak bertayamum tapi belum pengennya. Lagi nak tayamum, dia kalau solat tayamum, cuman belum pengennya. Akhirnya ada orang yang langsung aku tayamum ke kau padahal dia dah kepengen nak bertayamum, belum kepengen. Kaget. Sah tak ada tayamumnya? Tidak sah. Kenapa? Karena dia tak ada menginginkannya. Tak ada menginginkannya. Ada. Harus ada harus ada menginginkannya. Harus ada menyengajanya. Memang melakukan ini untuk bertayamum niat. Memang punya niat untuk bertayamum niat, sengaja nak bertayamum niat. Boleh baik kalau seandainya ada orang sini aku tayamum. Ayo aja lah. Memang aku nak tayamum niat. Ditayamum punya. Dia ada keinginan untuk bertayamumnya, sah. Bukan karena dicemongkan wong itu sehingga tak sah tayamumnya, bukan. Karena tak kata keinginan untuk bertayamumnya. Ketika ada, sah tayamumnya. Wa an yamsah wajahahu wa yadayhi bi darbatain. Bertayamum itu syaratnya lagi harus mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengan 2 kali pukulan. 2 kali bahasa kita ni 2 kali gepukan. Gepuk ke bukan ke bukan ke rainya, bukan. Digepukkan ya, katakan rainya juga bisa dipukan jaina. Jaina. Apa namanya ni? Ya, pukulan sebutnya. Nak ngambil debu tu macam ni. Dihentak ke? Agak cek ni pula ni. Macam ni lah. Kan debu tu kan nyampe ke sini. Kan? Ini yang tayamum namanya kan? Kalau seandainya debu terbang, kita pasang rai kita macam ni tu. Itu tayamum. Boleh tak ini? Tak boleh. Atau misalnya tayamum macam ni ke? Debu tadi tu terbangan macam ni ke? Tak boleh. Harus ada macam ini. Harus ada macam ni. 2 kali. Sekali, misal tangan kita lebar tangan kita lebar. Ini misalnya ni, separuh baik ni. Separuh lagi untuk tangan ni. Di sini. Ni. Berapa ini? Sekali pukulan, tak sah. Harus 2 kali. Ni untuk tangan, untuk rai. Lagi untuk tangan. Tapi tak mesti nak harus yang kedua tu untuk tangan, tak mesti. Yang penting 2 kali. Sana ni. Sekali je ni. Habis. Kat ni pula. 2 kali. Itu harus. 3 kali boleh tak? Boleh 3 kali. Yang penting minimal 2 kali. Dia harus ada apa? Ni, ada ni model ni. Apa dia, tepaan atau pukulan. Sebutnya sini dharbah. Dharbah itu pukulan. Dan harus apa namanya itu? Ya, dengan
pukulan, harus dengan pukulan. Tak boleh dengan apa? Hampiri apa? Debu tadi. Macam ini ben. Tak boleh tak. Harus dengan apa? Ya dengan apa? Pukulan lah. 2 kali pukulan. Kemudian syaratnya lagi wa an yuzilan najasata awalan. Sebelum bertayamum, hilangkan dulu najisnya. Kalau ada najis di badan kita, hilangkan najisnya. Baru bertayamum. Seandainya ada banyu sedikit, nak berwuduk atau untuk menghilangkan najis, hilangkan najis itu. Hilangkan najis. Mengapa? Karena wuduk juga, kalau seandainya digunakan untuk wuduk, tak baca juga solat ngawak najis. Hilangkan najis. Ada banyu sedikit, hilangkan untuk najis dulu. Kalau seandainya nak bertayamum dalam keadaan najis, ada najis, tidak sah tayamum. Jadi macam mana? Macam mana nak solat? Banyu dak katik. Kalau ada banyu, dia hilangkan pakai banyu kan. Banyu ada untuk menghilangkan najis. Berarti tayamum apa? Ada banyu, wuduk. Ya kan? Nah ini katik juga ni. Banyu dak katik untuk menghilangkan najis. Najis ada misalnya. Jadi nak solat macam mana? Nak wuduk, dak katik untuk menghilangkan najis. Dak katik juga. Nak menghilangkan najis, ada najis di sini. Nak menghilangkan najis pakai banyu. Katik banyu. Nak tayamum, nak wuduk, dak katik juga banyu. Nak tayamum, dak boleh. Ada najis. Jadi macam mana? Macam mana nak solat? Solat seadanya baik. Apa namanya sebutannya? Faqidut tahurain. Yang tidak ada 2 alat suci, wuduk dan tayamum. Dah solat dalam keadaan tidak berwuduk, tidak bertayamum, dan dalam keadaan najis. Sudah solat dah. Itu. Kaki ulang lagi solatnya. Kapan sudah bisa dengan cara yang sempurnanya, itu ulangi lagi solatnya. Kalau seandainya tidak bisa menghilangkan najis, maka tayamumnya tidak sah. Jadi solatnya macam mana? Solat dalam keadaan tidak berwuduk dan tidak bertayamum. Namanya solatnya itu sebutannya solat zuhur atau solat asar atau solat maghrib atau solat isya atau solat subuh, sebutannya namanya hurmatan lil waqt. Solat tersebut sebagai penghormatan pada waktunya. Waktu ini harus solat kita ni. Waktu zuhur ya harus ada solatnya. Waktu asar ya harus ada solatnya. Kata wuduk tetap pokoknya solat. Kecuali kalau gila atau mati, baru tak solat. Kalau seandainya masuk waktu asar, tetap harus ada solat. Nah, dah kata wuduk, kena junub ini. Ya, tayamum. Kalau katik banyu, dah katik tayamum juga katik juga. Ya sudah, apa adanya. Yang penting harus solat. Di kereta api, katik banyu untuk mandi wajib katik. Tertidur di kereta api. Tahu basah. Nah, mana baca mimpi kita atur. Aku malam ni mimpi malaikat apa? Nabi hadir dia. Mana baca? Aku nanda ni tidur ni nanda aku mimpi berhubungan badan lagi. Aku mandi wajib pula ni. Mana baca? Kadang-kadang tidur pun kita tak tahu, tak sesuai dengan keinginan kita, tak tahu tertidur. Kalau tak tahu, kau mandi wajib. Mana ni kereta ni? 4 jam lagi nyampe bang. Sudah akhirnya
Solat subuh atau solat apa misalnya? Solat zuhur misal. Solat zuhurnya di kereta itu, kemudian seandainya kereta itu telat, mestinya datang nyampenya itu jam 5, tahu-tahu ini karena ada kendala datang nyampenya jam maghrib atau sesudah selesai waktu subuh. Solat subuhnya macam mana? Sudah solat apa adanya. Nak wuduk, dak katik banyu situ. Banyu ada cuma diperbolehkan untuk buang hajat. Kemudian nak mandi dak katik banyu di situ. Nak tayamum katik juga tanah di situ. Itu akhirnya apa? Solat sebisanya. Lagi ulangi lagi kapan sudah dapat yang bisa sempurna melakukan solatnya. Nyampe di stasiun, baca mandi situ, ayo mandilah situ. Baca solat di situ, ayolah solatlah situ. Itu apa? Ulangi lagi solat itu nih. Solatnya dalam keadaan faqidut tahuren. Sama keadaannya seperti ini. Tak bisa menghilangkan najis, pakai banyu dak katik, kemudian pakai debu dak pacak, menghilangkan najis pakai debu. Akhirnya nak wuduk dak pacak karena katik banyu, nak tayamum dak pacak karena ada najis, sehingga akhirnya kita tidak ada wuduk, tak ada tayamum, tetap solat. Tetap solat. Jadi jak kata alasan. Kata alasan untuk meninggalkan solat kata. Tak solat, wah najis. Celana najis, tetap solat. Walaupun najis. Tetap solat juga. Cobalah tadi bawa celana Pacak bawa celana. Wah. Kalau tahu tadi, tidak najis kan ini celana ini, tidak kubiarkan najis. Sama baik, solat juga masih. Kan tetap solat. Kemudian yang berikutnya wa an yajtahida fil qiblati qablahu. Sebelum berwudu kita tahu dulu kiblat. Mana kiblatnya? Tahu dulu. Kalau sudah tahu, tayamum. Kalau belum tahu, belum boleh tayamum. Ngapa macam ini? Ngapa ada urusan kiblat ini? Biasanya kita ini tinggalnya, kalau tinggal itu tempat yang ada banyu. Ya kan, tidak mungkin lah istilahnya wong tinggal di suatu tempat yang di situ tidak katik banyu, belagi dia. Nyari tempat yang ada banyu. Nah, kalau seandainya kita sudah bertempat, itu lah sering solat itu berarti tahu kiblat. Nah, biasanya keadaan orang yang bertayamum itu bukan di tempat dia tinggal, lagi berjalan. Berjalan, ketemulah tempat yang tak katik banyu. Nah, dia tahu dulu, cari dulu kiblatnya. Maka dia nyari dulu kiblat. Apakah kita setiap tempat kita tahu kiblatnya di mana? Dan kalau tempat kita tinggal, tahu kita arah kiblatnya. Nah, kita mudik misal dalam perjalanan, tengah-tengah itu, stop kita, mogok, nyarilah banyu dak katik, tayamum. Sebelum tayamum, agak dulu, mana kiblatnya? Tak tahu kiblatnya, katik wong kan? Sudah ijtihad, caknya sana. Kenapa? Matahari ini ada belah sini, caknya sini. Sudah, ini namanya ijtihad. Sudah tayamum. Jangan habis habis tayamum baru nak ngomong mana kiblat caknya sini, tayamum lagi. Ijtihad dulu, cari dulu kiblat, sini, dah tayamum, solat misalnya. Kemudian itu ijtihad. Ijtihad tu bukan berarti dengan pasti dah. Ijtihad bisa salah, salah, tapi mencari dulu, berusaha mencari. Wa an yakuna tayammum ba'da dukhulul waqti. Tayamumnya harus setelah masuk waktu. Masuk waktu dulu baru tayamum. Ngapa ini?
karena tayamum itu darurat. Kaget dulu melakukan yang darurat ini, cari dulu yang bukan darurat. Jam 10 nak tayamum untuk apa? Untuk solat zuhur. Kagetlah dulu. Kalau baik di zuhur kaget ada banyu, tak usah pakai tayamum. Kalau sakit, ya kalau baik kaget zuhur baik. Kagetlah dulu. Kalau nak solat, baru tayamum. Solat tu kapan? Sudah masuk waktu. Lain kalau wuduk. Kalau wuduk bisa sebelum masuk waktu, bisa. Kalau tayamum tak bisa. Dulunya wuduk juga harus masuk waktu. Dulunya, sebelumnya akhirnya dihapus. Sebelum masuk waktu boleh sudah berwudu. Kan ayatnya apa? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah. Kalau kalian nak solat, baru wudu. Faghsilu wujuhakum. Kalau jam 10 nak solat zuhur, tidak, belum. Berarti belum boleh wudu. Kapan kita nak solat tu? Kalau sudah masuk waktu. Baru nak solat, wudu aja. Kalau zuhur sudah, nak solat asar, idza qumtum ilas shalah. Kalau kalian ingin nak solat, faghsilu basuhlah wajah kalian. Nak solat asar, wudu lagi. Solat maghrib, wudu lagi. Solat isya, wudu lagi. Walaupun wudu tadi belum batal. Asli dulunya macam itu awalnya. Habis itu dihapus dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah melakukan 2 solat sekali wudu. Tayamumnya masih. Tayamumnya itu apa? Untuk sikap kewajiban, kemudian setelah masuk waktu. Dia darurat, bentuknya darurat. Dan darurat itu kapan? Kalau sudah kejadian baru. Sebelumnya belum darurat. Masih lama belum darurat. Berapa? Jam 9 nak salat zuhur. Masih lama kaget. Tengok dulu pas waktu zuhur memang tak baca niat, baru darurat namanya tayamum. Kemudian yang terakhir wa yatayammama likulli fardhin. Tayamum itu setiap untuk satu kewajiban. Tayamum untuk satu kewajiban. Tayamum itu untuk satu kewajiban. Sikap tayamum, sikap kewajiban. Salat zuhur pakai tayamum, salat asar pakai tayamum. Jamak salat zuhur sama asar. Zuhur pakai tayamum, asarnya tayamum lagi. Khutbah Jumat fardu kifayah, fardu wajib. Tayamum. Nak salat Jumatnya tayamum lagi. Untuk khotibnya baik. Yang kita dengarnya, jamaah yang dengarnya tidak harus tidak ada bukan suatu kewajiban sehingga harus bertayamum. Yang lakukan mendengarkan khutbah itu harus dalam keadaan suci tak? Tidak. Harus dalam keadaan berwudu tak? Tidak. Dengarnya tidak. Mana pas nak solat tayamum. Atau misalnya pas giliran khutbah itu sudah masuk waktu tayamum, dah apa-apa lajulah. Tayamum dulu. Wah, ni asyik ini kalau seandainya kejadian ni. Solat Jumat. Wah, hadir galau itu kan. Kira-kira tayamum dulu atau belum ni? Belum boleh. Apabila sudah azan, masuk waktu, baru jamaah galau-galaunya tayamum galau. Kepuk, tayamum. Termasuklah khotibnya juga tayamum. Masuk waktu kan? Masuk waktu baru tayamum. Kemudian khutbah itu baru habis pas kalian nak solat tayamum lagi khotibnya. Kemudian solat. Satu tayamum itu untuk satu kewajiban. Untuk sunnahnya boleh banyak. Sikap tayamum. Sikap tayamum tadi kita melakukan qobliyah, ba'diyah. Habis itu solat-solat yang lainnya. Lajulah tak apa-apa. Solat gerhana pula. Tuh. Kalau solat jenazah tayamum lagi, fardu kifayah. Habis solat Jumat itu ada solat jenazah, tayamum lagi.
Nah, kalau wudu tidak, lanjut terus ini. Sikap wudu itu berbagai macam yang wajib bisa kita lakukan. Nah, itu syarat sahnya tayamum. Faslun furudut tayamum khamsah. Yang wajib ketika dilakukan yang wajib dilakukan ketika bertayamum itu ada 5. Ada 5. Jadi kalau syarat tadi ada 10, paling yang diperhatikan itu adalah ya kalau ada najis hilangkan dulu. Kalau kiblat, masalah kiblat insyaallah kalau di kota kita sudah tahu, tidak perlu lagi nak ijtihad, memang sudah tahu. Kemudian masuk waktunya, perhatikan. Kalau sudah masuk waktu baru nak tayamum. Kemudian setelah kita memperhatikan syarat-syarat tayamum dan sudah kita memenuhi syarat-syarat tayamum, mulai kita bertayamum. Apa yang harus kita lakukan ketika bertayamum? 5 hal. Al-awwal naqlut turab. Yang pertama ada naqlut turab, ada memindahkan debu. Jadi dipindahkan dari suatu tempat ke wajah. Pindahkan dulu. Debu tadi asalnya di mana? Di dinding. Nah, dipindahkan ke wajah. Harus dipindahkan. Debu tadi di mana? Di wajah kita. Harus dipindahkan juga. Kemana? Ke wajah kita. Tidak boleh misalnya seandainya ada rai kita ni berdebu kalau. Wah, sudah ada debu kalau Nah, itu tayamum. Nah, tidak boleh. Tidak boleh. Harus dipindahkan. Jadi dimbek dulu misalnya. Nah, itu tayamum. Aku boleh aja. Tidak boleh misalnya ini sudah ada debu kalau. Sudah langsung belah. Nah, itu tayamum. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, atau misalnya macam ini. Tepak. Nah, debu kalau ni. Nawa itu tayamum, dah boleh. Harus dipindahkan. Pindahkan. Nah, ini kita nak bertayamum, ini an yaksidahu, menginginkannya. Nah, ini. Nawa itu tayamum. Nah, dah boleh didiamkan dulu ada di wajah kita, kemudian baru kita nak bertayamum. Dah boleh saya itu. Harus ada naqlut turab, memindahkan walaupun dari wajah sendiri, apalagi yang lain kan harus dipindahkan. Dari sini misalnya ada debu kalau sudah dah ngusap gai sudah, ini juga sudah juga tetap dah boleh, harus dipindahkan. Macam mana misal ini ada debu kalau sini, nah kembali ini kah? Seandainya tangan kita ada debu, boleh macam itu, baru boleh dipindahkan. Yang kedua, asani an-niyat. Ada niat. Nah, ini yang harus ada niat. Niatnya harus ada. Mulai kapan niatnya? Mulai waktu mukul itu. Itu sudah ada niat. Boleh waktu mukul itu. Nah, ni agak ni. Nawaitu tayamum, boleh ni. Sudah boleh ni. Terus ada terus ini dalam hati ini sampai ngusap rai. Ada terus, jangan ada terpleset dengan yang lain. Ada jadi niat, jangan. Ada jadi apa? Ada jadi tayamum. Tak sah. Harus diidamahkan. Kalau tidak tu tepaklah tu. Kemudian sampai di wajah ini baru ni niat. Boleh juga ni. Kalau seandainya kita nepak di sini kemudian baru niat, itu harus diidamahkan. Idamah itu apa? Dilanggengkan terus niatnya. Tak boleh ada pembatalan di situ. Tak jadi tayamum. Contohnya apa misal? Pas waktu ngepuk tadi kita niat. Nah, itu tayamum kan? Banyu. Ada banyu. Tak jadi tayamum. Ecai be. Macam ni. Dah boleh.
Tak boleh nih. Karena ada pembatalan di tengah-tengah itu sebelum mengusap wajah tadi. Tapi kalau seandainya macam ini dia banyu, misalkan banyu, katik banyu, ada lagi sini. Nah itu tayamum. Boleh. Ada pukulannya harus ada mukulnya. Kemudian yang ketiga, mashul wajih, mengusap wajah. Ada mengusap wajahnya. Itu fardu tayamumnya, mengusap wajah. Jadi debu tadi sudah kita misal gepukkan tadi, dipindahkan, kemudian niat mengusap wajah. Nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah. Niat aku bertayamum untuk diperbolehkan salat wajib. Untuk diperbolehkan salat wajib. Niat aku bertayamum untuk diperbolehkan salat wajib. Kemudian itu usaplah wajah tadi. Kemudian yang keempat, mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Dari saya ini. Jadi misalnya ini debu, usaplah ke wajah ni. Diringankan dulu. Ini dong tu mancung nian sampai ngancip ke bawah ni. Ini kalau ada kena. Ini perhatikan di sini. Yang di sini. Apa namanya ni? Ini. Bawah ni tengah ni. Atau yang agak ke dalam dikit ya, dekat. Dah. Perhatikan itu. Sampaikan jarinya dah situ. Atau macam ini. Jempolnya sini jempolnya. Nah. Kemudian tangan. Baik lagi. Macam ini. Jarinya ni nyongol sikit ni. Jempol ni tak kena ni. Jempol pocok ini tak kena. Sampai sini. Sampai pergelangan. Macam ni. Sampai. Yang ini belum Yang ini belum sini. Sampai sini. Putar. Baru nempel yang ini. Agak jempolnya. Yang tadi sudah kan? Ni. Baru jempolnya. Kemudian yang ini masih kan debunya tadi belum disenggol. Itu juga sama. Sunnah tak ini? Sunnahnya. Itu apa? Cara bertayamumnya selesai. Disunnahkan tak kumur-kumur? Usah. Masuk ke debu dalam hidung, dah. Tak disunnahkan. Kemudian 3 kali tidak disunnahkan. Tak disunnahkan. Yang lainnya tetap disunnahkan, bersiwak, baca bismillah, tetap disunnahkan. Baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tetap disunnahkan. Itu doa bukan doa apa? Bukan doa sesudah wudu itu. Doa sesudah bersuci. Mandi wajib, wudu ataupun tayamum. Doanya. Bukan hanya wudu bukan. Kemudian yang kelima, tertib. Harus tersusun. Apanya? Bainal mashatain. Antara dua usapan. Tak boleh tangan dulu baru wajah. Harus wajah dulu baru tangan. Lebih kau itu. Harus wajah dulu. Tak boleh tangan dulu. Itu harus tertib. Antara dua usapan. Usapan wajah dan usapan tangan. Kalau tangan boleh kanan dulu, boleh kiri dulu. Tak harus kanan dulu,
atau kiri dulu yang harusnya? Tak. Yang harus tertib itu wajah sama tangan. Wajah dulu baru tangan. Kalau tangan boleh tangan kanan dulu, boleh tangan kiri dulu, boleh. Tangan kanan separuh dulu, besok tangan kiri separuh, besok tangan kanan separuhnya lagi selesai, kiri separuhnya lagi selesai, boleh. Yang tertib itu harus antara wajah dan tangan. Faslun mubtilatut tayammum wallahu ta'ala alam bissawab. Jangan diamalkan ini ya. Kaget kalau sudah memang waktunya untuk diamalkan baru. Kalau belum waktunya jangan dicari ini. Biar sakit aku biar bisa tayamum atau tumpah ke kalau banyu ni. Biar tak katik banyu lagi. Sana katik banyu, ku kering ke kalau. Jangan dicari-cari ini. Pas giliran keadaannya baru tergawikan. Aku nak ngamal ke ilmu Ustaz. Amunan tak ngamal-ngamalkan ini biar tak lupa. Tak usahlah dicari-cari keadaan tersebut. Itu keadaan lagi darurat. So, macam mana kalau seandainya di hotel? Katik banyu hotel. Lagi tak mentu banyu. Cari hotel lain. Ya kan? Kalau misal hotel tak katik banyu. Tak katik banyu tu misal kita nyerit sampai mana lah suara tu nyampainya. Nyerit sana sampai mana berapa kilometer lah jeritan. Kalau lagi sunyi kita nyerit, kemana lah kedengarannya? Atau seandainya kita nombak mabit kan? Sampai mana tumbak itu? Nah itu wajib cari. Sana wajib cari. Jingok baik, tak usahlah ditelusuri nian. Nah kan, jingok baik. Katik banyak. Ini masalah ada pacak jingok sana. Ya kan, namanya di mana? Dalam perjalanan, tanah lapang. Kalau ada wong kami rumah, insya-Allah ada banyu itu. Tak usahlah nak cari ni. Atik banyu. Ya cari baik situ ada wong. Biasanya ada banyu. Banyak kan? Kalau tak katik wong tu nah. Cari itu baik tengok. Tengok apa? Ada burung dak muter-muter. Kalau ada burung muter-muter itu berarti ada banyu. Nah itu kalau seandainya ada kalau pertanyaan, mana kalau seandainya di hotel lagi tak katik banyu? Banyu sudah cari hotel lain. Dah harus tayamum sana. Nak katik banyu lagi. Tayamum bukan cak itu katik banyu tu. Harus ke sana sini kita cari seukuran kalau seandainya yang lempar tombak tadi, batas mana itu wajib cari. Ada tak ada pokoknya cari dulu wajib. Sampai sebelum 4,5 km. Nah itu kalau yakin tak yakin. Kalau yakin ada, cari sebelum 4,5 km. Caknya 3 kilo tu ada, caknya tu ada apa? Ada banyu. Cari. Kalau tak tahu ada tidak masih ragu. Kalau yakin ada, cari. Kalau tak ada yakin, tak ada wajib cari. Caknya ada tapi caknya katik, tak wajib cari. Selebihnya lagi 4,5 km lebihnya walaupun yakin ada tak wajib cari. Kita di sini Palembang sini. Di mana? Di Pangkalan Balai sana ada. Di Musi Banyu Hasin ada banyu. Tengok berita ada banyu. Wajib cari tak banyu sampai sana? Tak wajib. Jambi sana lagi hujan deras. Ada banyu berarti. Tak wajib kita mencari banyu sampai ke Jambi sana walaupun kita yakin ada banyu di sana. Apa jaraknya 4,5 km lah lebih. Itu tidak wajib dicari walaupun yakin ada. Itu untuk mencarinya Jadi jangan alasan
Untuk di kota ini jangan alasan dah kacik banyu, di rumah baik kacik banyu, di rumah orang lain ada. Kalau seandainya dia ngejuk, ayo atau terbeli banyunya. Murah banyu setujen berapa? 500 setujen. 500 murah. Iya pesan, ada setujen 500 bukannya 2000. Banyu galon itu ini untuk uduk. Kalau untuk uduk baik kan, mak punya galon sekalian kumu-kumu minum. Nah, kalau setujen itu setahu kita jualnya 500. Murah enggak? Murah enggak? Setujen sah. 500. Setujen yang tak acak kita ngangkat. Besarnya ngangkat aja. 500 murah tak? Murah Pantas tak? 3.000? Segalon itu 3.000. Banyak mentah ini. Nanti bayaran di rumah tu, punya ledang tu, berapa tu? Berapa kali nyedot itu sampai 1.000 liter tu? Setiap hari 1.000 liter. Misal kan, kapan terima tagihan bayarannya berapa? 70.000. Berarti sederum besar dah 1.000 liter itu 2.000 cuma. Ya kan? Sebulan 60.000, beban 10.000, 70.000 kan? Berarti itu faedah itu cuma 2.000. Sedigen 1.000 liter itu berapa digen itu baca di sini? Tak tahu. Maka 500 itu pantaslah juga. Dulu tak tahu sekarang ni Dulu mungkin sebelum corona lah salahnya. 500 jual, tak tahu sekarang tak tahu. Makanya apa? Misalnya kalau kita menggunakan banyu yang bukan milik kita tu, hati-hati ini. Ada bayarannya. Jangan. Listrik sama juga. Jangan ngecas-ngecas di masjid. Ada bayarannya. Banyu ada bayarannya juga. Ada bayarannya kalau itu kan. Ini juga kalau misal kita berwudu di banyu wong lain, itu jangan mudah-mudahnya minta. Minta kawan dikit bayar cuman. Bayar. Yang sepantasnya berapa? 200 rupiah untuk wudu. Banyu sedikit. Seperti ini misalnya. 200 cukup tak? Mahal banyu mentah kan? Untuk wudu baik ni kan. Paling kalau kita beli segalon berapa misal banyu mentah berapa segalon kira-kira banyu mentah 500 lah 500 beli 500 segalon, jangan minta. Tak diusahakan tak dianjurkan untuk minta. Kalau untuk wudu misalnya apapun jangan tidak diusahakan, tidak dianjurkan untuk minta. Beli kalau diinjuknya ayo tak apa-apa. Minta jangan, diinjuknya sudahlah bayar ini. Banyak untuk wudu bayar. Kau dewan kan? Ya dewan sudahlah selalu bayar. Biarlah bayarnya sama Allah belah. Ada apa-apa ni. Tapi jangan kita langsung kau ni cuma wudu bayar minta tak basah kan? Jangan. Walaupun dia bayar tetap 200 apa? 100 juga apa? Kok celeng habis itu. Dah masuk ke. Kencing misalnya kan, ada banyunya kan, sedikit cuman sepelet banyu. Banyak laku yang kencing daripada untuk ceboknya kan. Seandainya kan, bayar tetap bayar harus. Tak boleh tak bayar kan. Bahkan kalau dalam kitab fikih itu bayar dulu baru menggunakannya. Dianjurkan untuk bayar dulu. Kalau kita ni alhamdulillah gunakan dulu baru bayar kan. Wallahu taala alam bisawab. Ada tanyakan? Wallahu ya. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah yang sholat menghormati waktu tadi, Bib.
Wah, itu kan sholat seadanya be di saat kita dalam keadaan darurat kan. Nah, seharusnya kan sholat itu harus kita mengetahui kiblat. Pada saat posisi itu kok biasanya kita tidak mengetahui kiblat. Apakah harus ketika melakukan sholat untuk menghormati waktu itu perlu dicari tahu dulu kiblatnya atau tidak apa-apa tidak dicari tahu sholat be. Terus yang kedua Beb, yang bagian mengusap wajah sama yang kedua tangan tadi pada saat bertayamum. Itu kalau seandainya menggunakan cara lain yang terpenting terkena semua bagiannya yang disuruh tayamum. Kayak misalkan kalau yang Habib praktik tadi cak ini misalkan. Ya. Nah kalau seandainya tidak nak cak itu caranya misalnya kayak ini nah. Yang terpenting terkena kalau kayak itu. Ya. Atau mungkin yang wajah itu kan tadi dari lihat kayak ini. Nah kalau seandainya caranya lain ketika menyampaikan debu ke wajah itu pakai misalnya kayak ini aku. Yang terpenting nyampe galau kayak itu. Ya. Wajah apakah dibolehkan Beb? Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Ingat yang kedua ini lupa yang pertama tadi salah. Yang sholat menghormati waktu itu apakah harus menghadap kiblat atau tidak apa-apa kalau tidak? Sholat itu seluruh sholat harus menghadap kiblat. Seluruh sholat harus menghadap kiblat. Kalau tidak tahu berijtihad. Kalau tidak tahu, ya walaupun ya berijtihad. Nah, kalau dalam kendaraan, di dalam kendaraan arahnya sudah. Kalau memang kita tidak tahu, ya, repot kita kalau misalnya itu. Nak berbelok pula, ya kan? Bahkan kita kan kalau di kapal, di kapal itu tidak boleh kita sholat ketika lagi nak berjalan. Kaget, biarlah dia jalan dulu. Karena kalau dia sudah jalan, siko langsung sana beda. Dah kata kapal tu belok ke sini kata kan mobil ni simpang 4 belok ni kata kapal tu kalau sudah jalan dia lurus benar. Nah sebelum dia jalan itu kata mundur dulu sini set nyari jalan set baru sini kan. Nah sebelum jalan tu jangan solat karena kata kiblatnya berubah. Nah pas dia ngadep sini, nah kapal lagi apa? Lagi cek ini dia. Kapal pas giliran cek ini, akhirnya dia ke sini. Ya kan? Nah, tak boleh. Oke, nunggu jalan dulu. Kalau di kendaraan apa? Mobil atau kendaraan itu searah di jalan. Kalau seandainya tidak bisa berhenti. Ya, kalau tidak bisa berhenti. Kalau mobil bisa berhenti dulu. Ya kan? Pesawat tidak bisa berhenti, sudah. Arah pesawat itu laju. Salat gitu. Kereta api dah baca. Oh ini di mana ni? Oh ini di Lahad. Oh sana apa? Salat kita. Dah mungkin lah kita nyari je itu. Nah ini kereta api sudah. Kereta api jalan. Salat hadap mana jalannya kereta api itu. Itu apa? Cara salatnya di ini. Kalau ngadep kiblatnya ngadep kiblat itu wajib. Wajib. Kalau seandainya kita bukan dalam kendaraan kalau tak tahu berijtihad, cari. Pokoknya apa apa bahasa kita ni lemaknya berusaha pokoknya cari dulu. Apa? Bereja, ya pokoknya bereja. Macam mana pun berejanya tu sekiranya nyari apa? Caknya sini, sudah ada apa-apa. Kita tak tahu kan ilmu falak mana tahu kita misalkan. Nah, sudah. Caknya sini nah. Sini kuatnya. Sudah salat. Rakaat kedua, caknya belah sini. Pindah pula belah sini. Rakaat keduanya. Rakaat ketiga, sini. Pindah belah sini. Boleh, bisa terjadi cak itu. Itu kalau hasil ijtihad. Hasil ijtihad. Makanya ijtihad itu bisa salah. Tadi itu salah yang pertama. Sini boleh be. Tapi dianggap benar. Sudah benar. Solatnya dianggap benar. Lain kalau cak sekarang ini misalnya kita lah tahu ini kiblatnya. Tak boleh berijtihad. Sinilah tetap. Caknya sana ni.
caknya, bukan dengan ilmunya, bukan caknya. Kalau ilmunya tetap itulah. Nah, yang kedua masalah solat menghormati waktu. Mengusap wajah. Oh ya, boleh baik, boleh. Yang penting memenuhi syarat tadi. 2 kali pukulan. Misalnya, Ustaz, anak tak baca Ustaz, cara nak cari ni be, cara apa? Cara orang berbedak bila. Boleh. Boleh. Belulu. Boleh baik. Boleh. Yang penting ya memenuhi syaratnya sesuai dengan rukunnya. Sampai kalau misalnya debu tadi, sampai kena kalau sudah. Bismillah. Izin bertanya, pertanyaan mengenai tayamum. Kalau dalam wudhu itu kan kalau ada sesuatu yang menghalangi airnya masuk ke tangan atau ke wajah, contohnya kayak cat atau spidol kan. Nah, yang mana cat atau spidol tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air misal. Nah, bagaimana hukumnya, Bib? Jadi debu itu kan apakah harus dihilangi dulu apa langsung be? Enggak apa-apa, Bib. Dihilangkan dengan air. Ada. Ya, yang mana sesuatu tersebut harus dihilangkan dengan air. Jadi tidak bisa dihilangkan, Bib. Kalau seandainya tidak bisa, tetap tayamum tetap. Sama seperti perban. Perban itu ada yang tidak bisa dibuka. Tak boleh dibuka. Tak kena berarti kan? Tetap dijalankan tayamumnya. Solatnya berarti kayak diulang. Itu. Kalau seandainya tak bisa dihilangkan dengan apa? Kelemahannya, tak baca dia, ngapa? Ini cat pilok ini pakai banyu be hilang sebenarnya. Tapi tak kati banyu. Atau yang lainnya alat untuk menghilangkannya tak kati. Mana tayamumnya? Ya tayamum sebisanya tayamum. Sama seperti wong di perban. Perban walaupun tak kena, tangannya di perban. Siram apa di wuduk kan tak kena. Di tayamum kan juga tak kena juga. Ya kan? Tetap dijalankan sesuai apa tayamumnya tadi, tetap dijalankan sesuai dengan kebiasaannya. Biasanya tayamum itu baca itu. Cuma solatnya kayak diulang. Solatnya diulang. Walaupun memang apa biasa tak katik banyu situ. Walaupun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bib soal salat menghormati waktu. Nah itu kalau misalnya waktunya itu waktu zuhur nih misalnya. Waktu zuhur itu kita sedang dalam keadaan tidak suci. Jadi jadi kita salat dengan tidak suci itu Bib. Terus nanti kalau misal sudah masuk waktu asar, ngulang salatnya tuh gimana Bib? Itu diqadha atau kayak gimana? Salat zuhurnya. Iya. Kalau salat menghormati waktu, apa kendalanya dari kita menghormati waktu tersebut? Misal kita salat di kereta api atau di pesawat. Salat apa? Salat berangkatnya misalkan dari salat zuhur jam 11 berangkatnya. Nyampenya jam berapa? Subuh besok. Seandainya wah pesawat ni orang ngaling terus muter-muter sampai subuh besok baru nyampe misalnya. Atau sampai subuh di tempat. Nyampe di tempat itu subuh sudah. Bisa baik kan? Bisa baik di tempat yang berlainan waktu. Lebih cepat di sana mungkin. Sebenarnya nyampenya tu misal jam 12. Karena jam situ lebih cepat dari kita 4 jam 5 jam. Aslinya di tempat kita jam 12 malam. Tapi tempat itu jam 5 lah subuh. Bisa baik kan? Atau jam 5 lah siang. Ya, bisa baik kan itu kan? Seandainya misalnya itu
ketika dia di dalam kedaruratannya, yaitu dia solat hurmatan al-waqt. Ketika sudah selesai, nah baru dia dah ada darurat lagi, pacak dia solat ngadep kiblat, pacak dia solat dalam keadaan berwuduk, bersih dari hadas, najis. Nah itu dia ngulangi. Bukan langsung misalnya kan dia zuhur, solat hurmatan waqt, dak ngadep kiblat dah ni, asal nak dikodoi sama baik lagi dalam keadaan dak ngadep kiblat juga, ya cuma baik sama baik ni, dak terulang ni namanya. Siaran ulang namanya ni, bukan memperbaiki, bukan. Nah itu kapan ngulangnya? Ketika bisa melakukannya dengan syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, baru dia ngulangi solatnya tadi. Sama macam orang sakit. Orang sakit misal di perban ni, perban di sini, angannya di perban. Dia nak wudu, tak baca. Tayamum tak bisa. Tayamum bisa tapi tak kena. Sini kena perban, bukan kena kulit. Nah ini yang cak ini wajib dia qada solatnya. Jadi kapan qadanya? Ketika sudah lepas, sudah bisa berwudu, sudah bisa berwudu atau sudah bisa tayamum. Nah, baru boleh dia kalau sudah bisa bertayamum, Allah alam ya. Kalau sudah berwudu, boleh dia mengqadanya. Tuh. Berapa bulan? Misal 2 bulan baru lepas perbannya. Misal sudah 2 bulan. 2 tahun Ustaz. Ya sudah 2 tahun. Kalau seandainya qada 2 tahun itu mulai ngodoknya tuh pas sudah bisa melakukannya secara sempurna. Apa? Niatnya boleh pakai qadaan, boleh juga tidak. Kalau tidak pakai qadaan, dia otomatis. Kalau seandainya hari ini belum solat zuhur misalnya, jam berapa ni? Jam 1, belum solat zuhur. Sholli fardhu zuhri, Allahu akbar. Berarti zuhur hari ini. Sudah selesai solat zuhur, sholli fardhu zuhri, Allahu akbar. Berarti qada. Qada yang mana? Qada yang kemarin. Tak perlu kita ngomong sholli fardhu zuhri qadaan amas. Allahu akbar. Dah boleh misalnya sholli fardhu zuhur, aku sengaja solat zuhur qada kemarin, Allahu akbar. Besok solat lagi, sholli sengaja aku solat zuhur qada kemarin-kemarinnya, Allahu akbar. Dah boleh. Kita sudah nyebut sengaja aku solat zuhur, itu sudah jadi otomatis. Kalau hari ini belum solat, jadi solat hari ini. Kalau hari ini sudah solat, jadi qada yang sebelumnya. Kapan? Tak tahu, yang besok, yang kemarin, atau yang kemarinnya, atau yang kemarinnya. Pokoknya otomatis mana narok situ sudah jadi dia. Itu otomatis ya. Kecuali kalau seandainya kita ngomong qadaan. Nah ini qada solat ini, maka jadi yang qada ada jadinya. Jadi kalau nak qada solat, ada wang. Misal ada wang, dia solat subuh jam 4 subuh. Jam 4 di Palembang ni misal. Tak pernah subuh tu jam 4 kan? Pernah tak? Tak pernah kan? Kalau 4:30 mungkin bisa. Ada. Dalam setahun itu ada sudah azan subuh jam 4:30. Sudah, bahkan sebelumnya juga ada. Bulan Desember biasanya tu. Jam 4.20 lah azan. Ini dia ni jam 4 solat subuh. Jam 4 solat subuh. Dah 30 tahun je. Mana ni? Sah tak solatnya? Tidak sah solatnya. Ya kan? Tak sah solatnya. Belum masuk waktu. Solat di mana Ustaz ni? Solat di bawah tanah. Dia di penjara di bawah tanah. Dia seandainya macam aku galak dengar ada suara tu nak. Itu caknya suara apa? Suara imsak itu mungkin. Atau suara azan subuh caknya tu. Tanda masuk waktu subuh. Oh bukan itu tanda jam 4. Lah 30 tahun dia baru tahu. Oh itu tanda jam 4 fajar. Berarti selamanya aku solat subuh belum masuk waktu. Maka berapa kali yang harus diqadha solatnya? Sekali. Solat yang harus diqadhanya cuma
sekali. Karena waktu dia pertama kali dengar itu, solatnya tidak sah. Besoknya dia solat lagi, itu qada yang kemarin. Besok hari ini dia tak solat kan? Besoknya lagi dia qada yang kemarinnya. Besoknya lagi dia qada yang kemarin. Terus sampai dia keluar, dia baru tahu, jam 4 itu. Aku kemarin tu berarti belum solat subuh. Kemarin tu aku solat subuh, itu qada yang kemarin. Untuk kemarin tu aku belum solat. Maka dia wajib qada solat sekali baik. Yang kemarin tu lah. Dia keluar hari Selasa misalnya. Menjaga hari Selasa. Pas hari Rebunya baru tahu, jam 4 bunyi suara tu. Belum subuh kan? Berarti hari Selasa itu dia belum solat subuh. Senin itu dah solat subuh belum? Sudah. Di qadanya hari Selasa tadi. Nah, untuk hari Selasa itu dia belum solat. Pas Rebu tu dia baru tahu. Ya Allah, solat jam 4 aku solat ni. Dia solat lagi. Qada kemarin. Okey, Rebu ni masuk waktu azan subuh, solat subuh. Itu. Jadi qada itu otomatis langsung mana yang kita pernah bolong itu langsung tertampal. Mau cak apa? Apa namanya itu? Tampilan ban apa? Ban motor ni. 17. Itu mana ada bolong, sud langsung dia nampal. Itu. Sama macam itulah lah. Wallahu alam. Kelas. Fatihah, niat kesembuhan untuk Kamilatin Nadia binti Irwan Anwar dan Jumlani bin Muhammad Nur. Mudah-mudahan Allah SWT